Makanya ini anak-anak dikenalkan Tai Chi itu. Tulang belakang saat tidak lurus maka seluruh organ jadi nggak normal. Ini ada Asma nih. Di sini nggak pernah kambuh. Kok bisa? Padahal dingin loh. Iya, nggak pernah kambuh sini. The Hakim Story. Biar semangat bikin videonya, ayo dong subscribe The Hakim Story. Thank you guys. Ina. Sayang. Happy banget kalau lihat ya. Wajalnal laila libasa amma manistaghna. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Iya. Allah sehat. Saya pas khutbah ta'aruf nggak bisa bersamain jenengan. Oh iya, nggak apa-apa. Titip anak-anak saya, insya Allah. Mudah-mudahan kita beri kekuatan. Insya Allah. Mbak Raina ya. Ya Raina dan Rakana. Karena Iya. Nih, Rakana sini. nanti viral di dunia, viral di akhirat. Oh iya, insya Allah. Wah, ketemu Ustaz Yusuf Mansur. Oh iya, kemarin ya Ustadz Yusuf Mansur kesini ya. Oke, salam terus dipanggil beliau berdua didoakan, masya Allah. Bahkan hafalannya nambah terus, bahasanya berkembang terus. Masya Allah. Ya, makasih Ustadz. Alhamdulillah berjuang ya, yang sabar ya. Insya Allah. Dan aktivitasnya Masya Allah dari jam 3 pagi kan sudah harus bangun. Iya. Oh iya, Iya dia mulai puasa. tuh. Dan Jadi kegiatannya tuh padat banget tuh. Jadi gimana, Butika? Jadi jam 3. pagi anak-anak bangun, dia mulai, kemudian habis itu sholat subuh, habis itu hafalan. Ada waktu-waktu tertentu diajari olahraga Tai Chi sama langsung sama Ustaz Syihab. Masya Allah, iya. Ustadz siapa? Tai Chi. Ini anak-anak itu saya lihat yang anak-anak generasi tahun milenial ini banyak masalah di tulang punggung. Dan tulang punggung itu kalau tidak lurus, naudzubillah, nggak sampai usia 40 akan banyak masalah. Jadi bengkok-bengkok gitu. Iya. Gini atau bungkuk atau ini? Jadi Semua masalah kayak tulang punggung itu akan mengakibatkan penyakit. Misalnya orang yang jantung, jadi lihat orang keluhan jantung, pasti hurufnya S. Pasti dia begini, pasti begini. Iya, 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 iya. Itu saat kemudian diluruskan, itu jantungnya bisa sembuh. Itu ada teori dalam Al-Quran. Jadi asal muasalnya itu dari tulang punggung Tulang belakang. belakang. Manakala tulang belakang nggak lurus, pasti ada lipatan gini ya. Ini kan kita lurus. Maaf Ustaz, maaf. Ya. Jadi tulang punggung kita ini lurus. Tapi saat kita begini, berarti di sini ada masalah. Kalau dia begini, hampir pasti ada batu empedu, usus buntu, begitu. Jadi orang lihat Gara-gara batu-batu dan usus buntu itu jadi berbentuk itu atau sebaliknya? tulang belakang saat tidak lurus maka seluruh organ jadi nggak normal. Oh. Karena tulang belakang begitu lurus, semuanya normal, semua organ seperti pakaian. Itu. Oke. Nah, Kepegang Ustaz? Kepegang nggak kalau dari luar gitu? Ya kalau nggak ekstrim sih nggak masalah. Biasanya kalau udah sakit fatal itu bisa dilihat anak pada saat tidur kakinya pasti ada yang satu miring. Itu salah. Masih satu. duduk telentang. Nah, itu telentang pasti ada salah satu miring kanan, itu berarti masalah. Berarti keluhan di organ kanan itu pasti ada. Ini semua keluhan kan. Oh, kalau ini kanan. Nah, kalau kiri, Kiri. semua keluhan kiri. Oh, gitu. Nah, ada yang begini, ada yang begini. Kalau gini gimana Ustaz? Sama, itu kan anak itu biasanya nanti dia agak begini. Oh. Jadi yang normal tuh kok tidur gini. Iya harus normal, normal bisa sama. Makanya ini anak-anak dikenalkan Tai Chi itu. Iya. Meluruskan. Meluruskan tulang belakang. Oke. Karena kalau tulang belakang nggak lurus, anak usia sekian dia kan masa tumbuh. Dia banyak mengalami pendarahan. Makanya ada alhamdulillah anak-anak yang sesak nafas, saya kasih beberapa senam itu bisa hilang. Oke. Itu mana? Ini Asma nih. Nah, Ini ada Asma nih. Di sini nggak pernah kambuh. Kok bisa? Padahal dingin loh. Iya, nggak pernah kambuh sini. Nggak pernah kan. Nggak pernah kambuh loh sini. Ya Allah. Jadi asma itu tulang belakangnya pasti menyempit. Oh. Beliau itu setiap Dia kan subuh nggak ke sini, nggak ke sini. melatih anak-anak. Oh, Sebelum gitu. anak-anak sekolah. Masya Allah. Jadi apalannya juga Masya Allah ya. Anak-anak bobo tuh jam 9 malam Jadi tidur jam 9 malam. dan sampai setengah 10 malam. Jam 3 udah bangun. Bangun lagi. Dan Senin Kamis itu anak-anak alhamdulillah semua puasa.
Masya Allah. Ya. Dan Kalau semua seneng, nggak ada yang dipaksa. Bahkan Ya. kemarin ketemu orang tua Ustadz, dia cerita, apa namanya? Dia cerita begini, Bu, kami sekarang sekeluarga setiap malam ikut qiyamul lail. Kemudian setiap anak-anak puasa, kami juga puasa. Gitu. Jadi saya bilang wasilah dari anak itu membawa satu keluarga untuk semua jadi lebih baik. Dan anak ini masya Allah bangunnya juga nggak susah dan mereka happy loh, happy. Jadi anak-anak di sini alhamdulillah. Kalau orang Kanarena memang sejak awal semangatnya udah masya Allah. Jadi sejak awal justru jadi pelipur teman-temannya. Oh iya. Karena yang lain nggak apa-apa, yang lain masih ada yang nangis. Saya tanya ketemu hari pertama gimana, ini sudah enjoy, sudah bisa menikmati dan dengan jadwal yang padat banget, gitu. Tapi mereka senang dan melakukan itu tidak jenuh. Bismillah, semoga jadi wasilah ya nak ya, bisa nganter ayah sama ibu nanti sampai mendapatkan mahkota yang terindah. Ini contoh teori saya tulang belakang ini bahwa semua tulang belakang kita itu sangat berkaitan erat dengan organ tubuh kita. oh iya. Jadi mulai dari servikal, torakal, sama lumbal, ini semua berkaitan dengan syaraf. Kalau ini ada, jadi sabab-musababnya itu dari sini, akhirnya ke sini, akhirnya bukan kesini. sebaliknya. Bukan. Jadi manakala ini ada masalah, misalnya di torak D, ya torak 1, dia pasti akan ada keluhan di jantungnya. Asma ini ya berkaitan erat dengan ada yang di sini, tapi juga penyempitan di daerah sini. Maka disembuhkan di leher atas, dia yang dilatih. Gitu. Alhamdulillah anak saya kan juga asma Mbak Nadifa itu. Iya, iya. Saya kasih senam itu sekarang udah nggak pernah kambuh. Ya ini Yang saya lagi nggak pernah. Raina nggak pernah kamu di sini, hebat banget. Nggak pernah kamu loh asmanya loh. Dia lebih sering kamunya itu ada binatang. Ya. Karena cuma ngasih tahu ke teman-teman bahwa dalam Al-Quran penciptaan manusia pertama kali itu tulang, Ya. ya kan? Dan katanya ketika kita meninggal pun tulang ekor kita tuh nggak hancur, betul? Tulang itu jadi pengobatan yang asli itu tulang dulu baru daging. Ya. Tapi kalau di pengobatan sekarang tulang salah satu dari sub pengobatan kedokteran. Kalau dalam Islam manusia diciptakan pertama dari tulang. Jadi kalau masalah itu dia benerin tulangnya dulu. Tulangnya dulu. Fakasonal idoma, tulang kemudian kami balut dengan daging. Semua selain tulang berarti daging. Ah, ya. Makanya dengan lihat kalau sudah banyak lipetan di pakaiannya berarti ada masalah di tulangnya. Untuk lihat kalau orang sakit salah satu sulit difoto, pas miring salah satunya. Itu salah satunya. Nah anak-anak hampir dipastikan karena tradisi HP ya. Tradisi HP yang nggak sehat itulah membuat tulang belakangnya nggak sehat. Ya. Gini terus sekarang ini sakit gitu kan? Oh, oke. Bismillah, terus termasuk kecerdasan, peredaran darah. Saya lihat sekarang ini olahraga itu sudah harus menjadi bagian penting dalam pendidikan. Berarti pendidikan bukan hanya mendidik anak pinter, menyelamatkan kesehatan mereka. Terus bismillah saya setiap malam rekam ya. Pokoknya ini akan jadi SOP ke depan. Biasanya saya modelnya gitu, kasih metodologi pendasaran mereka lakukan. Oke. Makanya ini setiap subuh olahraga itu Senin sampai Kamis. ya. Jadi bukan hanya sebatas mata pelajaran, tapi ini udah jadi kebutuhan mereka juga untuk memperbaiki kualitas. Islam itu kan mendidik, menjaga, memelihara, melindungi. Mendidik, menjaga, memelihara, melindungi. Mana terbiak. Kalau pendidikan akademi otak, kalau otak udah selesai, saya nggak urusan dia sakit apa. Iya. Kalau anak-anak makannya sehat enggak? Ya. Karena kan mempengaruhi karakter. Betul. Perilaku mereka sehat enggak? Anak-anak sekarang malas olahraga enggak? Semua kalian olahraga enggak ada namanya apa? Ya. Yang kalian harus diperbaiki. Oke. Kan kalau di sini alhamdulillah ya makanan terjaga, terjamin. Tapi kan ada beberapa lembaga pendidikan juga yang makanannya tuh apa adanya dan lain-lain. Ya karena beberapa faktor sih. Ya nggak bisa dipaksain juga ya Pak Ustadz. Tapi mulai meningkat sih
standar kualitas lembaga pendidikan pesantren dalam hal ini, ya kan ya? Ya, harapan kita pesantren itu akan menggabungkan semua ya, mengakomodasi. Jadi pesantren itu adalah jawaban setiap pertanyaan masyarakat. Harapan kami pesantren itu bukan tugas kiai saja, alhamdulillah AA dan semua teman-teman yang mulai bersama-sama mensyiarkan pesantren, bahwa program tahfidz yang ada di televisi membuat para orang-orang kaya punya potensi besar untuk memberikan bantuan kepada pesantren. Intinya Islam harus ada dua kekuatan, Al-Quran dan harta dan ekonomi. Manakala ini kemudian salah satunya berkurang, pasti ada sesuatu yang agak lambat. Jadi Quran ya ekonomi. Maka di sini Quranik, kortesi, Quran, ekonomi harus dibangun. Ya. Kalau minimal anak-anak paham lah bahwa kalian harus kaya selama kalian usaha untuk kaya, karena orang tua kalian orang yang diberi amanah harta. Ya. Letak kekayaannya kita biasakan lah 500 triliun, 1000 triliun, 1000 triliun untuk kebaikan semua. Beramallah, berbisnis tanpa memberi ancaman pada siapapun. Masya Allah. Wah, makin tenang nih melepas anak di sini. Sama-sama sering dikunjungi. Ada ini, saya mau menyampaikan beberapa hal. Di Karanganyar ini kita mencoba mengemas bersama Pak Bupati, terutama Bapak Bupati dan pemerintah, destinasi wisata internasional halal, berbasis edukasi, kesehatan dan sport. Wisata internasional halal berbasis edukasi, kesehatan dan sport. Jadi edukasi mengandung unsur wisata. Ya. Ini harapan kami, alhamdulillah AA kemarin setelah mengupload acara haru maru itu langsung menjadi viral di semua tempat. Oh iya. Ya, Masya Allah. Pengalaman pesantren ya, pahala untuk antum lah, tanpa Insya Allah. saja AA memberikan dorongan berapa banyak orang untuk tahfidz di semua tempat. Masya Allah, ya alhamdulillah. Dan dapat balasan. Amin. Mungkin ke depan kalau AA ada waktu, ada kunjungan khusus, saya ajak AA untuk jalan-jalan ke Karanganyar. Oh, boleh banget Ustaz. Wisata. Monggo. Kita masih baru 3 tahun ini berjalan dengan rekan-rekan untuk membuat destinasi wisata seperti Puncak. Tapi bagaimana halal? Kita tidak bilang Islami, kalau Islami nanti eksklusif untuk orang tertentu. Iya. Islam ini untuk semua. Tapi kalau halal itu sekarang udah standar. Apa saja. Apapun harus selain dari BPOM, halal dari MUI juga itu menjadi salah satu tolak ukur standar produk apapun. Iya, betul. Sampo halal, sampai karbol juga halal. Jadi kalau udah ada kata halal itu udah seluruhnya udah pasti bersih, udah pasti sehat. Kualitasnya betul. Mungkin mudah-mudahan dari harap kita AA bisa kesini. Insya Allah. Bersama masukan-masukan untuk menuju kepada Karanganyar ini destinasi internasional. Ya, betul. Ya, dan banyak teman-teman aku juga terbuka matanya karena kan tentang pesantren, tentang mondok itu sempat goyang image-nya dengan berita-berita sebelumnya. Tapi dengan ini terbuka matanya bahwa nggak semua, cuma segelintir kecil saja dan masih banyak yang dengan semangat tinggi gitu. Jadi terbuka, dan juga pesantren itu udah berbagai macam situasi, kondisional dan juga level lah, tanda kutip kayak gitu. Mau tinggal pilih mau yang mana gitu. Tujuannya sama, untuk mendidik anak dunia akhirat itu. Banyak, insya Allah pesantren yang bagus banyak. Ya, lebih bagus dari IBS banyak. Iya, betul. Banyak, Kak. Ya alhamdulillah. Yang penting kita semua besarkan bersama. Saya sangat bersyukur hadirnya AA di sini. Insya Allah memberi kebaikan yang banyak. Insya Allah. Pahala, dan si putri mudah-mudahan bisa selesai Al-Qur'annya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Siapa nyangka? Ya Allah. Iya. Tadi saya dengar baca, biasanya saya dengar anak orang yang baca, sekarang anak sendiri. Makasih Ustaz ya. Oke, makasih banyak. Anin nabail azim allazi hum fihi mukhtalifun. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
Berdiri aja. Dadakan. Oke, ya Allah. Ustaz, hatur nuhun, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya dari masjid yang luar biasa ini berhadapan dengan para santri dan santriwati yang semangatnya juga membuat kami orang tua bertambah lagi semangatnya. Malu mempunyai anak-anak yang soleh-solehah, orang tuanya harus lebih soleh dan solehah lagi. Tadi pas lagi makan siang ngobrol dan Ustadz ngobrol ringan, taunya jadi materi ya. Jadi saya tuh di rumah tuh membuat bukan taman sih, miniatur hutan. Luasnya hanya 600 meter persegi. Dibuat seperti hutan, banyak pohon-pohonannya, ada air terjunnya, ada sungainya, ada danaunya. Dilepaskan berbagai macam burung di sana, burung-burung kicau khususnya. Ada burung yang sudah hampir punah, ada burung hasil penangkaran, ada di sana semuanya. Dan qadarullah, alhamdulillah, belum 1 tahun, beberapa bulan saja sudah banyak burung-burung yang bertelur menetas di aviari saya. Saya menyebutnya aviari. Aviari itu adalah kandang burung, kandang besar dengan ada ekosistem di dalamnya. Membuat aviari itu domnya hanya 3 bulan, tapi membuat ekosistemnya sampai 9 bulan. Mencari pohon yang pas, yang bisa ukuran batangnya cocok untuk burung bertengger, yang menghasilkan bunga ataupun buah yang diminati oleh burung. Itu saya harus keluar masuk hutan, naik gunung mencari pohon mana yang pas. Bahkan ketika mencari pohon tersebut ke Bangka Belitung, ada satu pohon namanya pohon nasi-nasi 600 meter tapi harus sampai ke Bangka. Betul, ke Bangka, Miniatur. ke Bangka, ke Ujung Kulon, ke Banten dan sebagainya. Jadi ketika ke Bangka Belitung, saya melihat ada namanya Kapan-kapan diajak kita semua teman-teman. Monggo. Nah, ada pohon nasi-nasi di salah satu hutan di Bangka. Namanya, ada tahu yang namanya pohon nasi-nasi? Saya juga baru tahu kemarin. Jadi pohon nasi-nasi itu buahnya itu seperti nasi, warna itu putih dan itu diminati sekali oleh burung. Ketika lihat pohon itu bagus, terus ada perasaan sedih gitu. Kok sedih ngeliat pohon ini. Akhirnya yaudah yuk kita angkat, diambil pohon tersebut, diangkat menggunakan alat berat Dari Bangka menggunakan kapal laut, kemudian dipakai tronton, datang ke rumah, ditanam, sudah berbuah, udah diminati burung. Baru minggu lalu teman saya dari Bangka datang, katanya, Irfan, tempat hutan yang kamu ambil pohon nasi-nasi tersebut sekarang sudah rata dengan tanah. Sudah rata dengan tanah dan ditanami pohon sawit. Memang sedang semangat sekali di mana-mana tanam pohon sawit sampai hutan-hutan diratakan. Dari situ saya langsung mikir, waduh, masya Allah, pantesan saya melihat pohon tersebut kenapa sedih, Langsung kasihan. dan baru sadar kalau binatang ketika hutannya ditebang, ketika hutannya terbakar ataupun dibakar, masih ada kesempatan untuk berlari, untuk terbang, untuk menyelamatkan diri. Tapi bayangkan pohon hanya bisa berdiam, hanya minta tolong pada Allah. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, kebayang aja di mereka. Dan mereka harus terbakar, hilang, musnah. Mungkin pohon itu ketika bisa berbicara, mungkin dia akan mengucapkan terima kasih, mungkin karena bisa diselamatkan berpindah ke lahan yang lain. Tapi pohon itu pun mungkin akan lebih bahagia, lebih bermanfaat di aviari saya yang sekarang. Berbicara lagi kepada aviari, itu salah satu cerita mengenai pohon. Beda lagi dengan cerita burung yang dari lahir disangkar tidak pernah punya kesempatan untuk terbang, padahal usianya udah dewasa. Lengkap sayapnya, lengkap bulunya, lengkap kakinya, lengkap paruhnya, matanya lengkap. Ketika saya lepaskan di aviari, dibuka kerangkengnya, das, tidak bisa terbang. Burung tidak bisa terbang, padahal anggota tubuhnya lengkap. Yang salah siapa itu? Yang salah kita. Orang yang tidak memberikan kesempatan burung itu untuk terbang. Jadi kita pun ketika anggota tubuh kita lengkap, otak kita lengkap, tangan, kaki, badan, tapi ketika tidak dilatih untuk berkembang, ya tidak bisa apa-apa. Perlu ada sebuah latihan. Ketika dilepas dia cuma bisa lompat-lompat, lihat kiri kanan nggak bisa.
Tapi dengan waktu dia belajar, akhirnya dia bisa terbang sekarang. Bahkan sekarang sudah punya telur dan punya anak. Masya Allah. Itu namanya yang albino itu siapa namanya? Jen, si Jen namanya. Ada Jack, ada Jen, ada Z, ada si Unyil, ada si Kepo, banyak nama buru-burunya. Sampai sekarang udah punya anak. Nah, alhamdulillah aviari saya sekarang sudah banyak yang bertelur, banyak yang beranak, dan banyak juga yang sudah dilepas liarkan kembali di alam. Masya Allah. Beberapa waktu yang lalu ke Gunung Puntang membawa burung pelatuk dilepaskan ke salah satu hutan. Teman saya ada yang hobinya bikin hutan. Orang lain beli hutan dijadikan perumahan, beli hutan dijadikan perkotaan, perkampungan, atau dijadikan apa. Kalau beliau itu beli lahan dijadikan hutan. Jadi beliau alhamdulillah namanya Dodi, Kang Dodi Baduy. Dia hobi banget bikin hutan-hutan pribadi. Akhirnya saya bawa burung hasil dari aviari dilepaskan di hutan itu. Sudah banyak burung-burung yang dilepaskan. Nah, efeknya adalah alhamdulillah di bulan-bulan ini banyak tamu-tamu yang datang ke aviari The Hakims. Walaupun baru 10 bulan sudah ada tamu dari Malaysia, Belanda, Australia, bahkan terakhir dari Jepang juga, bahkan baru 2 hari lalu dari Amerika. Tarzannya Amerika datang ke aviari terus dia nangis. Beliau berkata katanya, semua orang harus merasa dirinya menjadi Tarzan. Bahasa dia. Karena Tarzan itu dekat dengan alam. Tarzan cinta hewan. Tarzan cinta tumbuhan. Tarzan menjadi bagian dari alam. Alam pun demikian sebaliknya. Kata Tarzan tersebut, semua harus menjadi Tarzan. Dari situ beliau nangis. Saya juga ikutan nangis. Emang saya hobinya nangis kan ya. Melihat itu terharu. Oh iya, orang luar melihat hanya 600 meter persegi saja rindu bahwa alam itu harusnya seperti itu. Dari situ alhamdulillah ternyata sesuatu yang bisa kita lakukan apapun tanpa niat muluk-muluk ternyata bisa mempunyai efek yang begitu luar biasa. Bahkan tadi juga sempat cerita ada seorang polisi datang dari Kendari bertamu. Beliau berkata katanya, Mas Irfan, saya mendapatkan tawaran proyek untuk proyek kayu besar-besaran, untungnya miliaran rupiah. Akhirnya saya tolak. Lah kenapa Pak? Kenapa ditolak? Saya melihat aviari ini, melihat tayangannya, saya merasa dosa untuk menebang pohon. Saya merasa dosa. Kata istrinya, iya Mas, saya juga heran kenapa suami saya melakukan itu. Ternyata alhamdulillah ketika niat kita lillahi ta'ala, ketika niat kita karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada alam, kita pelihara dengan ikhlas tanaman, pohon besar-besar tersebut, kita ikhlas memelihara burung, hewan lain-lainnya, efeknya tidak pernah kita sangka. Mencuci otak, merubah hati orang bisa dengan cara apapun, tidak dengan cara teori. Praktek saja, perlihatkan kepada dunia. Alhamdulillah saya mempunyai sosial media, rekam semua pertumbuhannya, rekam semua prosesnya, semua akan tergerak dengan sendirinya untuk menjaga alam, menjaga lingkungan, dan mudah-mudahan dari aviari yang hanya 600 meter persegi tersebut mudah-mudahan bisa merubah Indonesia, merubah dunia supaya lebih banyak lagi alam yang menjadi bagian dari kita. Kita diciptakan tidak sendiri Ustaz, kita diciptakan juga dengan tumbuhan, dengan hewan, mereka juga makhluk Allah. Mereka pun mempunyai hak untuk hidup di dunia ini. Makanya kita manusia yang mempunyai kemampuan lebih dibanding hewan dan tumbuhan, lakukan yang lebih juga untuk mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kita yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan positif, saling menjaga satu dan yang lain. Mungkin seperti itu Ustaz. Luar biasa. Alhamdulillah, ini beliau selalu mengawal para hafid-hafid Al-Quran, dan beliau melaksanakan salah satu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, merawat 600 meter menjadi inspirasi dunia. Insya Allah bentar lagi ke doa punya 60 hektar untuk inspirasi dunia. Aviari akan kita wujudkan Insya Allah. Karanganyar daftar pertama lagi ya, 6 hektar ada aviari, kemudian ada 60 hektar, 6 juta hektar. Indonesia kembali ke Al-Quran, Indonesia menghidupkan hutan. Ya, amin ya rabbal alamin.
Terima kasih. Tadi juga saya biasanya mendengar anak-anak hafiz Indonesia membacakan hafalan Al-Qurannya. Hari ini saya mendengarkan anak saya sendiri membacakan hafalannya. Masya Allah. Terima kasih. Dari IBS. Mungkin itu juga dirasakan oleh para orang tua juga. Bersyukur alhamdulillah tepat menitipkan anak-anak kami di sini. Terima kasih. Sama mudah-mudahan dari kekuatan semuanya, anak-anak semuanya bisa kita hantarkan dengan izin Allah. Insyaallah. Amin. Mohon maaf segala kekurangannya. Moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afiari melekat dan akan menjadi inspirasi. Saya sangat terkesana walaupun cuma 5 menit. Ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk mewujudkan berikutnya. Karena kita ada Iskarima Group, AIBS Group, nanti ada Lahu Group. Kita ini juga akan mulai menggarap hutan-hutan ya. Ini belum sempat kita keliling ke Lahu Park, kemudian Wonder Park. Kita ada di sini ada Lahu Park, Wonder Park, Sakura Hill, kemudian Tuntang, kemudian Merbabu Park. Itu semua adalah hutan-hutan 40 hektar, 30 hektar, 100 hektar. Semua akan dikelola dan kita akan tetap menikmati hutan tersebut tanpa merusaknya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.